see what I see? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Wajauhar. Kalian bisa panggil gue Jojo. Ini cerita pertama gue di podcast Do You See What I See. Sebelumnya gue mau perkenalkan diri gue dulu ya. Gue lahir dan besar di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu kota Sukabumi. Dan sekarang gue kerja di daerah Jakarta Barat. Gue punya mungkin bukan beberapa ya, tapi lebih banyak sih sebenarnya cerita gue pas gue masih tinggal di Sukabumi, dan itu gue alamin kisah-kisah mistis dan horor yang gue alamin sedari mungkin waktu gue masih kecil sampai gue gede pun itu gue masih ngalamin. Oke. Pertama-tama mungkin dari letak rumah ya. Kayak rumah gue itu berada di kampung, mungkin lebih tepatnya kayak kaki gunung, tepatnya Gunung Gede. Dan kawasan itu masih asri banget, kayak masih banyak sawah, perkebunan, dan udara di sana itu sejuk banget sih. Kampung halaman gue itu kayak sejuk aja gitu, nuansa dan hawanya itu. Mungkin cerita yang mau gue kasih kali ini nggak satu cerita, tapi beberapa cerita yang gue rangkai mulai dari gue kecil. Jadi gue bukan indigo juga sih, kayak mungkin gue lebih agak peka sama hal-hal mistis kayak gitu ya. Kayak gue lebih suka bisa ngerasain di sini tuh kayak ada apa enggaknya kehadiran mereka itu ya. Bahkan sedari kecil pun konon katanya pas gue lahir, kata orang tua gue tuh gue lahir ditungguin sama macan. Dan itu gue nggak tahu ya. Kemudian lanjut ke gue pas mungkin usia gue 5 sampai 6 tahun, pas gue TK, gue tuh lebih sering ngalamin yang namanya kesurupan. Entah kenapa gue bahkan hampir setiap hari gue kesurupan di rumah. Gue bahkan itu gak sadar. Jadi pas gue sadar itu pasti begitu gue bangun dari kesurupan gue itu, gue pasti ada di pelukan nyokap gue. Pasti. Dan keadaan badan gue pasti lemas. Dan itu sering gue alamin. Karena mungkin waktu kecil gue gak tahu apa-apa ya. Misalnya gue tidur, tiba-tiba gue bangun udah ada di pelukan nyokap gue sambil badan yang lemas kayak gitu. Tapi kesini-sini gue tahu kalau gue ngalamin hal itu berarti gue itu, maksudnya pas gue udah bangun ada di pelukan nyokap gue, pasti sebelumnya itu gue kesurupan. Dan rumah gue ini mungkin terlalu horor enggak, cuma ada something kayak penunggunya gitu, dan mereka tuh emang nggak mau diusir gitu. Ya it's okay, kata yang bisa ngobati atau yang bisa berurusan sama hal-hal yang kayak gitu, mereka nggak akan ngeganggu kata mereka. Tapi mereka ya jangan diusir. Dan posisi diamnya mereka itu, yang satu itu ada di
WC, di kamar mandi, dan yang satu lagi tuh di kamar, tepatnya di atas tempat tidur gue. Jadi kenapa gue sering kesurupan, karena dia diamnya di atas pas banget gue tidur. Itu salah satu cerita pas gue masih kecil, dimana gue sering banget kesurupan, yang akhirnya ada berefek lebih lanjut gitu ke gue ya. Kayak pas gue udah gede, gue lebih peka, gue lebih bisa ngerasain, dan gue sering juga ngelihat hal-hal kayak gitu ya. Lanjut, setelah itu rumah pertama gue tuh rumah bareng nyokap dan bokap gue dan adik-adik gue. Setelah beberapa tahun, mungkin lebih tepatnya pas gue udah SMP, rumah gue pindah dari rumah itu ke rumah. Jadi gue tinggal di rumah nenek gue, dan rumahnya itu nggak jauh dari rumah gue yang awal. Gue tinggal sama nenek gue sama bokap gue, karena bokap dan nyokap gue itu udah pisah, udah cerai lah. Gue tinggal sama bokap gue sama nenek gue di rumah yang bawah. Dan letaknya mungkin tata letaknya ya kayak rumah nenek gue ini itu kiri kanan depan belakangnya itu gak ada tetangga ya. Jadi yang kirinya itu ada pabrik kosong bekas dulu bokap mungkin dari kakek gue itu, pabriknya udah nggak kepake, pabrik produksi sapu. Samping kanannya itu langsung ke kebun, kolam, dan terus ke bawahnya itu sawah. Belakang rumah gua itu sama kebun juga, halaman belakang ya kebun, tapi halaman belakangnya itu bukan dijadiin taman tapi kebun, dan depannya itu kolam. Jadi sekelilingnya itu jauh dari tetangga. Bahkan teman-teman gue sendiri yang sering gue ajak ke rumah itu mereka nggak betah lama, karena mereka ngerasa kayak di rumah gue itu ada sesuatu yang selalu mengganggu mereka, entah itu dari makhluk halus atau suasananya mungkin ya. Jadi gue juga akan ceritakan beberapa kisah di mana gue ngelihat dan mendengar mungkin hal-hal atau mereka itu ya. Dimulai dari pas gue SMP. Ceritanya gue dan teman-teman gue itu ngadain yang namanya ngeliwet ya. Mungkin kalau di Sundanya itu saya masak ngeliwet kayak gitu, rame-rame ngeliwet. Di situ gue nyeletuk ke salah satu teman gue, kayak dia minta dianterin pulang karena rumah dia itu ngelewatin rumah kosong. Dia ngerasa takut dan dia minta ditemenin buat pulang. Dan gue nyeletuk kayak gue bilang, alah, zaman sekarang itu udah gak ada yang namanya setan atau apapun, udah jarang juga gue ngedenger orang kesurupan lah atau orang ngelihat ini A I U E O segala macamnya. Gue nyeletuk kayak gitu. Ya udahlah, gue anterin tuh. Gue sama teman gue namanya Bintang nganterin teman gue yang satu ini namanya Ramdan. Dia mau pulang, oke gue anter sama Bintang, dan emang ngelewatin rumah kosong itu. Rumah itu kosong 2 tingkat. Kayaknya ya gue biasa aja gitu melewati rumah kosong itu, sampai akhirnya teman gue Ramdan itu pulang ke rumahnya. Dan pas gue balik lagi, gue ngelewatin rumah kosong itu lagi. Jadi pas tadi berangkat itu posisi rumah kosongnya dari sebelah kanan, dan jadi pas balik rumah kosong itu ada di sebelah kiri. Dan rumah kosong itu juga belum sepenuhnya jadi ya, masih kayak beton gitu, dan masih setengah jadi gitu. Itu pas waktu itu gue ngerasa di sebelah kiri itu, tepatnya di rumah kosong itu, kayak ada yang lagi merhatiin. Sosoknya itu pakai baju putih dengan rambut panjangnya, ya sebut aja Miss K ya. Di situ gue sama Bintang sempat lihat-lihatan dulu ya, sambil ya udah hiraukan situ ya dalam hati itu,
Sampai pas akhirnya kita lewat, tahu-tahu dia lempar, tapi bukan dia, itu kan di lantai 1 ya dia tepatnya. Nah ini ada lagi yang ngelempar dari lantai 2-nya, itu ngelempar batu, dan batunya itu gede, itu tepat di depan kita tuh. Di situ kita kayak ada yang gak beres dong. Akhirnya gue sama Bintang itu langsung cabut, ya udahlah balik. Kita lari di situ. Terus Bintang kayak ngomong ke gue, lu sih makanya kalau ngomong jaga, masih karena gue bilang kalau zaman sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya setan itu mungkin udah pada kemana gitu. Sekarang zamannya era modern juga. Terus gue juga udah lama gak ngedenger orang yang kesurupan, orang yang ngelihat setan lah atau apalah. Baru juga gue bilang gitu, akhirnya gue dinampakin, gue dijailin pula. Tapi ceritanya nggak sampai situ. Akhirnya gue itu pulang Bintang, gue balik ke teman-teman, ke anak-anak yang lain. Akhirnya di situ gue mutusin buat pulang. Gue pulang bareng anak-anak yang lain. Gue pulang. Jadi lokasi rumah gue itu masuk gang ya. Nah gue mau pulang, gue masuk ke gang rumah gue. Jadi posisi rumah gue itu di paling ujung dari gang itu ya. Dan mau ke rumah gue itu harus ngelewatin ada yang namanya jembatan kecil itulah yang di bawahnya itu sungai. Gue lewatin jembatan itu, gue ngelewatin pabrik kosong juga yang tadi pinggir rumah gue. Dan gue nggak tahu malam itu kok aneh gitu, kayak biasanya di sini tuh lampu nyala, tapi pas malam itu tuh lampu mati. Itu bener-bener lampu pabrik gue mati, terus jalan yang ke rumah gue juga itu mati. Ya udahlah mungkin ada yang koslet atau apa, gue mikir kayak gitu kan. Akhirnya gue jalan tepat di depan rumah gue. Di situ ada sosok hitam gede dan dia ngadepnya itu ke rumah gue. Jadi dia, kalau ini ya perspektifnya ya, gue tuh di samping kanannya dia. Nah dia ngadep ke rumah gue. Dia nggak ngadep ke gue, dia ngadep ke rumah gue, dan gue itu ada di samping kanannya dia. Pas gue ngedeket, gue tadi awalnya gue mikir itu kayak itu orang dong. Tapi gue mikir juga kok orang gede banget. Gue deketin, gue jalan deket. Gue ngerasa di situ gue kayak wah asli sih ini kayaknya bukan orang sih, karena perawakannya gede, hitam, itu full hitam kayak bayangan. Tapi dia pekat, dia nggak ngeblur kayak, ya dia pekat banget gitu ngebentuk orang. Tapi hitam aja udah dari kaki sampai atas kepala itu hitam aja udah semua. Dari situ gue langsung lari lagi ke atas ke anak-anak. Gue bilang gini. Teman gue yang Bintang malah iniin gue lagi kan, karena ucapan gue yang awal tadi. Gue juga mikir kayak anjir, kok bisa-bisanya ya gue bilang gitu sekali, kok ditampakin berturut-turut malam itu juga gitu. Oke lah, akhirnya dari situ gue nginep di rumah teman gue. Selang besoknya gue balik ke rumah, gue cerita ke bokap gue, dan bokap gue bilang katanya, karena bokap gue juga dia salah satu orang yang bisa ngobatin lah, istilahnya ngobatin orang-orang yang suka mungkin ya kena hal-hal seperti itulah, kayak ngeruqyah juga, kayak bokap gue suka nolongin kayak gitu. Dan pas gue balik, gue tanya bokap gue bilang itu ada orang yang sengaja ngirim jin itu buat nyakitin orang rumah gue, tapi dia nggak bisa masuk. Gue tanya kenapa dia nggak bisa masuk, ya kata bokap gue intinya ya dia nggak bisa masuk. Mungkin gue berpikiran mungkin di rumah gue ya sama bokap gue dilindungin lah, mungkin akhirnya hal-hal yang istilahnya mau jahat itu nggak bisa masuk ya. Oke lah. Nah sampai pas akhirnya itu sore menjelang ke maghrib, adik gue mau nutupin jendela kamar pakai hordeng gitu kan, posisi kamar. Nah jadi
kamar gue itu ada di luar rumah. Jadi kalau gue mau ke kamar itu ya udah gitu, kamar gue di luar, nggak harus masuk ke dalam rumah, jadi bisa gitu di luar rumah. Nah adek gue mau nutupin jendela kamar gue pakai gorden, tiba-tiba dia lari ke gue gitu. Dia bilang ada pocong di kebun belakang rumah gue itu. Gue kayak gak mungkin lah gitu, ada pocong. Akhirnya gue ke kamar, gue mau nutupin gorden. Gue tahu di belakang kebun itu, di tepatnya pohon jambu itu ada yang putih, tapi gue nggak fokus ke putih itu. Jadi yang putih itu tuh cuma ada di sudut mata gue. Jadi gue fokus tutup gorden, tapi gue ngelihat dari sudut mata gue bahwa itu ada yang putih. Sampai pas besoknya gue tahu kalau di pohon jambu itu nggak ada yang putih. Tadinya gue mikir itu karung mungkin, tapi pas besoknya nggak ada karung. Jadi gue kan berpikir kayak wah benar nih, berarti yang kemarin dilihat adek gue itu pocong gitu. Terus ada juga cerita di mana cewek gue kesurupan lah di rumah gue. Itu kesurupan sama Miss K ya. Miss K ini salah satu penunggu pohon kebun di belakang rumah gue yang tadi sempat adik gue lihat pocong di pohon jambu ya. Itu posisinya sama menjelang maghrib. Jadi waktu itu cewek gue lagi main-main di rumah gue, tiba-tiba dia kayak dia tiba-tiba minta air panas. Tapi ini gue ngerasa kayak wah ini something wrong sih. Cewek gue biasanya gak kayak gini. Dia melotot sambil mata nundukin kepala, tapi matanya ngeliat ke gue tajam. Dia minta air panas. Kata gue air hangat kali. Terus dia masih tetap air panas dengan sinisnya. Ya udahlah, gue ambilin air panas. Itu benar-benar air panas ngedidih. Gue ambilin, gue bawa ke kamar. Pas gue nyampe ke dalam lagi, itu cewek gue udah posisinya di ujung sudut ruangan sambil melotot, badannya kaku. Gue pegang dia ngeberontak. Tahu lah, mungkin kalian juga tahu dia kesurupan ya. Lebih tepatnya dia kesurupan. Di situ gue bener-bener panik karena orang rumah gak ada, bokap gue masih di pabrik. Gue panik. Tadinya gue pikir dia bercandain gue gitu. Akhirnya tadinya gue masih bercandain, jangan kayak gini lah bercandanya, gue gituin kan. Tapi kok ini kayaknya udah lebih dari bercanda. Akhirnya gue panggil bokap gue. Bokap gue datang. Dia panggil juga temennya. Di situ diobatin sama bokap gue, si cewek gue itu. Dia teriak-teriak. Bokap gue obatin gini-gini. Intinya kata bokap gue itu Miss K ya, kuntilanak lah ya, sebut aja gitu. Mungkin pengen kenalan katanya sama cewek gue ini. Karena sebelumnya itu pas sebelum kejadian kesurupan ini, sebelumnya dia juga sempat main ke rumah gua dan dia ngerasa kayak dia tiba-tiba bilang, itu ada siapa? Itu ada yang ngeliatin, kata dia. Itu ada yang ngeliatin terus. Pokoknya gitu dah. Dia ngerasa dia ngeliat gitu, kalau dia diganggu, dia diliatin mulu. Sampai pas akhirnya lah itu dia tadi, dia kesurupan. Katanya si Miss K-nya itu pengen kenalan sama dia. Oke lah, malamnya tuh gue ngerasa aduh, gue nggak mau deh tidur di rumah. Tapi bokap gue bilang harus tidur di rumah. Pokoknya apapun harus tidur di rumah. Ya iyalah, gue beraniin buat tidur di rumah, di kamar. Paling posisi kamar gue di luar kan. Oke lah, gue baca doa kan. Jadi gue tidur tengah malam. Gue kebelet kencing. Otomatis kalau gue mau kencing, gue harus keluar kamar dong. Karena toilet gue gak ada di kamar, jadi gue harus keluar kamar. Dan baru aja gue keluar kamar itu gue ngedengar
ada yang nangis, dan yang nangisnya itu di sebelah kamar gue. Itu dia nangis, spontan gue langsung masuk ke rumah, gue langsung masuk ke kamar bokap gue bilang, gue teriak. Terus bokap gue langsung, udah tidur aja, tidur di sini, kata bokap gue kan. Itu sampai gue tutup telinga gue pakai bantal, suaranya itu nggak hilang. Jadi suaranya itu kayak ada di telinga gue aja gitu, walaupun gue tutup, gue sumpel pakai apa, itu suaranya nggak hilang. Gue baca, akhirnya bokap gue juga doa kan, akhirnya suara itu hilang. Bereslah dari situ. Oke, lanjut ke besoknya lagi. Jadi gue sering yang namanya nginep di rumah teman gue, dan posisi rumah teman gue itu di belakangnya rumah gue. Di belakang rumah gue kan tadi ada kebun, terus ke belakang lagi itu ada pemukiman baru, tetangga dan ada rumah teman gue. Tapi kalau mau ke rumah teman gue itu harus ngelewatin yang namanya ada pohon-pohon kayak pohon bambu, ada pemakaman juga, kuburan, baru kesananya ke rumah teman gue tembusnya kan. Nah, waktu itu gue lagi nginep di rumah teman gue, sebut aja namanya Denny. Gue lagi nginep di rumah teman gue, tiba-tiba tengah malam itu gue ngerasa lapar. Gue lapar dan akhirnya gue mutusin buat, ya udahlah gue mau balik dulu ke rumah. Itu sekitar jam 2 jam 2 malam. Ya udahlah gue mau balik dulu ke rumah, gue mau ngegoreng nasi ceritanya kan. Kalau anak-anak di kampung kayak gitu kan, tengah malam lapar, ya apa aja gitu, kayak goreng nasi lah atau apalah. Kayaknya gue mau mutusin gue balik ke rumah itu sendiri. Gue balik ke rumah, gue ngelewatin yang kuburan itu, gue lewatin yang tadi ada pohon bambu, sampai akhirnya gue nyampe di rumah gue. Di situ gue masak lah, gue ke dapur. Nah, posisi layout dapur gue ini jadi kompor. Depan kompor gue itu tembok, dan tembok itu ada jendela. Kebayang gak? Kompor depannya itu tembok, terus tembok itu ada jendela, tapi jendelanya itu gak ada gordennya, dan langsung ngadep ke samping rumah gue yang kebun dan sama kolam itu. Di situ gue ngegoreng nasi. Gue ngerasa kayak ada yang merhatiin dari luar jendela sambil ada angin gitu kan. Gue ngerasa kok ada yang merhatiin, sampai akhirnya gue gitu. Gue ngerasa anjir, ini malam Jumat, kata gue. Terus itu gue langsung kayak waduh, sedikit panik. Akhirnya gue selesai bikin nasi goreng, kan sebagian ada yang gue makan di rumah di situ buat gue, yang sebagian lagi gue bawa buat teman gue yang di rumah Denny itu tadi. Gue balik, gue ambil yang sebagian piring, sebagian lagi Tupperware, gue makan di ruang tengah. Gue makan di ruang tengah nih, baru aja gue makan 2 suap. Jadi posisi ruang tengah gue itu, gue duduk di kursi. Depan kursi ruang tengah itu pintu buat ke dapur. Nah, pintunya ini pintu yang geser kiri kanan. Jadi pintunya itu bukan dibuka ke depan belakang, bukan, tapi yang geser. Dan posisi lampu yang buat ke dapur itu mati. Jadi lorong begitu. Ini ruang tamu, depannya itu pintu buat ke dapur. Nah, itu lorong ke kiri baru dapur. Gue lagi baru juga dua suap mungkin gue makan di kursi itu, tiba-tiba di depan gue kan tadi pintu yang lorong buat ke dapur, dan itu gelap. Itu tiba-tiba dari selap pintu ada yang ngintip. Anjir, merinding gue kalau mengingat lagi ini. Itu ada yang ngintip, dan ngintipnya itu setengah kepala doang. Dia ngintipin kepala doang. Gimana sih, kayak halnya orang lagi ngintip, kepala doang yang dikeluarin. Tapi pas gue notice, gue lihat ke arah dia,
Dia bukannya kayak orang kalau misalnya ketahuan langsung set gitu, bukan kayak gitu. Pas gue notice lihat ke arah dia malah senyum, anjing merinding sumpah. Dia senyum sambil ngilangin kepalanya lagi gitu ke sela pintu sambil zet. Terus dia hilang gitu kan di balik pintu. Bukan yang zet gitu, bukan, tapi dia senyum sambil dia ke sela pintu lagi. Itu mukanya anjir sumpah serem sih. Tapi akhirnya tadinya karena gue lapar, gue terusin satu suap, tapi gue ngerasa wah ini udah gak beres, udah gue simpen. Gue bawa yang di Tupperware itu yang buat teman gue yang di rumah sendiri. Akhirnya gue balik. Salahnya gue sebenarnya ada jalan alternatif ke rumah itu, tapi harus muter gitu. Tapi sebenarnya gue bisa milih jalan itu karena lebih aman itu. Gak tau kenapa gue malah lewat situ lagi, lewat yang tadi gue berangkat. Jadi gue lewat ke belakang rumah gue lagi, yang gue ngelewatin kebun sama pohon-pohon bambu. Pas banget gue jalan sambil setengah lari. Pas gue di pertengahan makam kuburan, di situ ada pohon bambu. Itu dari sebelah kiri, dari pohon bambu keluar sambil terbang dan ketawa. Ya, siapa lagi kalau bukan Miss K kuntilanak. Dia dari dalam pohon bambu, dia terbang ngelintasin kepala gua sambil ketawa. Di situ gua udah nggak mikir apa-apa lagi, gua langsung lari, gua cabut ke rumah teman gua. Gua ngos-ngosan sampai teman gua nanya kenapa, gua ceritain gini. Akhirnya dari situ gue nggak berani lagi lewat situ. Mungkin selang berapa lama sampai akhirnya gue lupa akan cerita itu. Akhirnya gue berani lewat situ lagi. Oke, mungkin sekian cerita dari gue untuk first time-nya di Siwat IC. Mungkin nextnya gue bakal kirim cerita gue lagi, karena cerita gue masih banyak juga sih. Mau itu yang di rumah gue ataupun di tempat kerja gue di sini, atau di manapun yang gue alamin, masih banyak sih yang bisa gue ceritain. Oke, sekian, terima kasih udah ngedengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.